Halo guys, balik lagi bersama Joy Falcon alias Joy Palakon Kon. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah film tentang tetangga yang kepo sama urusan orang lain. Hingga pada suatu ketika mereka pun mendapat balasannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya bernama Pipa yang baru saja pindah ke apartemen di sana. Lalu ada Thomas yang merupakan pacar Pipa yang sedang mengurus administrasi kepindahannya. Pada malam harinya mereka pun mengobrol menghabiskan waktu berdua layaknya pasangan yang sudah lama tidak bertemu. Mereka pun membicarakan hal pribadi, rencana seperti punya anak, dan bacot bullshit lainnya. Ketika mereka sedang adu sungut, tiba-tiba ada cahaya dari apartemen sebelah. Mereka pun mulai kepo apalagi tetangganya sepertinya akan melakukan ritual penutuan. Dan benar saja mereka pun melakukannya. Thomas pun antusias namun Pipa menyuruh berhenti untuk menjaga privasi tetangganya. Pada malam harinya Pipa pun bersolek berdandan dan juga memakai baju haram. Berharap Thomas dapat memberikan penutuan pada malam itu. Namun si Thomas malah molor, tolol. Pipa pun berusaha membangunkan dan merayu Thomas, namun tetap saja Thomas tidak bangun dan akhirnya, sudahlah. Keesokan paginya Pipa pun pergi kerja bersama temannya. Dia pun menceritakan kejadian semalam tentang tetangganya. Kemudian bosnya pun memberikan sebuah hadiah kepada Pipa atas kepindahannya bersama Thomas. Sepulang kerja, Pipa pun memasang hadiahnya di luar jendela. Thomas pun kembali kepo terhadap tetangganya. Mereka pun mulai membicarakan tetangganya seperti kehidupan dan gaya mereka mewah. Namun tiba-tiba mereka melihat si laki tersedak, namun si perempuannya tidak tahu. Mereka pun riweuh tepuguh, untung si perempuannya menyadari dan segera menolongnya. Pada malam selanjutnya, Pipa yang sedang berjalan-jalan berhenti di depan sebuah toko dan melihat ada teropong di sana. Dia pun membelinya dan kembali memata-matai tetangganya dengan teropong. Lalu ada perempuan mendatangi pria itu untuk pemotretan. Namun, adegan mereka seperti mengarah ke penutuan. Thomas dan Pipa yang melihat pun serasa terangsang dan juga hendak melakukannya. Mereka pun melakukannya sambil memata-matai mereka. Pipa pun ditutuk dari belakang sambil membayangkan ditutuk oleh pria itu. Namun tak lama, Thomas sudah KO. Haduh, lemah. Tapi Pipa tak marah, namun tentu saja dia tak puas karena melihat si pria itu saja masih menutup. Keesokan harinya, mereka pun makan bersama teman-temannya. Mereka pun membicarakan tentang kejadian semalam. Lalu Pipa pun berandai-andai jika saja mereka bisa mendengar suaranya juga, itu pasti lebih asik. Kemudian temannya pun menyarankan agar menggunakan laser dengan cara memantulkan cahayanya dari sana. Suara akan terdengar karena merambat melalui cahaya, seperti yang ia lihat dalam YouTube. Sepertinya Pipa pun tertarik ketika di rumahnya mereka pun memikirkan bagaimana cara agar lasernya memantul. Jika saja mereka bisa menyimpan kaca di sana, maka hal itu akan berhasil. Namun ketika mereka melihat si pria itu sepertinya akan mengadakan pesta, Pipa pun nampaknya punya ide bagus. Mereka pun menyamar ke pesta itu dengan kostum seperti ini. Ketika sampai, si pria itu pun membawa Pipa. Ternyata dia memotretnya. Mereka berdua pun berbaur seperti biasa dengan yang lainnya. Namun mereka tak lupa dengan misinya, yaitu menaruh cermin di sisi jendela. Pesta pun berakhir dan mereka senang karena berhasil. Thomas dan Pipa pun segera memasang alat agar bisa mendengar suara mereka. Tanpa disangka, ternyata cara itu berhasil. Namun nampaknya mereka sedang bertengkar karena si wanita menuduh lelakinya selingkuh dengan wanita lain. Namun si laki-laki membantahnya dan malah mengasari wanita itu hingga membuat kacamatanya patah.
Dan semua kejadian itu dilihat oleh Thomas dan Pipa. Keesokan harinya, Pipa yang berada di tempat kerja masih kepikiran kejadian semalam. Namun, Pipa melihat wanita itu di sana. Dia pun dipanggil dan disuruh memeriksa mata wanita itu. Dia pun mengenalkan dirinya bernama Julia. Pipa pun memeriksa dan memilihkan kacamata untuknya. Sepulangnya, nampak mereka sudah dekat. Julia pun mengajak Pipa untuk minum teh dan pergi ke spa lain kali. Di rumah, Pipa pun memberitahu Thomas tentang hal itu dan Pipa ingin memberitahu Julia bahwa suaminya berselingkuh setiap dia tidak ada. Namun Thomas melarangnya dan berhenti dari sekarang untuk mencampuri urusan orang lain. Namun Pipa heras babatok dan tetap mau memberitahukannya. Mereka pun berdebat, Thomas pun kesal dan pergi. Keesokan harinya, Pipa bersama Julia pun pergi sesuai janjinya. Mereka mulai akrab dan saling bertukar cerita. Pipa pun terus memata-matai pria itu sehingga seolah-olah dia pun berada di sana. Kemudian pada malam hari ketika sedang tidur, Pipa pun bangun hendak ingin memata-matai lagi mereka kembali. Dia pun melihat si pria sedang tertidur, sedangkan Julia sedang membaca buku. Pipa pun mencoba menyambungkan komputernya dengan mesin print di tempat Julia. Ternyata usahanya berhasil. Dia bermaksud memberitahu Julia tentang perselingkuhan suaminya. Dia memberitahu suaminya membuang kondom bekasnya ke tong sampah. Tiba-tiba Thomas datang dan mengagetkan Pipa. Dia pun menanyakan apa yang kau lakukan. Ia pun menyuruh Pipa berhenti mencampuri urusan orang lain. Namun namanya cewek, sudahlah. Kita lihat Julia yang nampaknya kesal dan akan menusuk suaminya. Namun Thomas pun marah. Keesokan harinya, Thomas yang masih merasa kesal dan kecewa menasihati dia untuk tidak lagi mencampuri urusan orang lain. Pipa pun berjanji dan mereka pun baikan. Namun, tanpa disangka Julia ternyata bunuh diri. Mereka pun shock dan juga bingung. Thomas pun sudah merasa frustasi dan kini dia ingin meninggalkan Pipa karena menurutnya Julia mati akibat dari ulah Pipa. Akhirnya mereka pun berpisah. Kini Pipa pun sendiri dengan sejuta penyesalan di dalam dirinya. Dia pun melihat pria itu juga sedang frustasi, merasa kehilangan Julia. Pipa pun melihat si pria itu pergi ke bar di sana. Si Pipa justru masih kepo dan mengikuti pria itu ke bar itu. Dia pun mengepoi dia, tetapi tampaknya si pria itu menyadarinya. Dia pun menghampiri Pipa dan nampak tidak asing dengannya. Mereka pun mengobrol dan si pria itu nampaknya memang buaya super. Dia mengobrol bak bagaikan sudah ahli berkata-kata. Pada akhirnya dia pun mengajak Pipa untuk pemotretan di rumahnya. Dan si Pipa pun mau, anjas. Mereka pun pergi ke rumah pria itu. Pria itu pun mengajak Pipa untuk hadir minggu depan di pameran fotonya. Mereka pun melakukan pemotretan. Namun seperti biasa, si pria itu jago merayu. Dia pun meminta Pipa melepas sweaternya agar dapat foto yang bagus. Namun, What about your underwear? dia juga meminta Pipa membuka celananya. Dia pun terus meminta Pipa membuka. That's it. Now take off your bra. Pipa pun kini sudah telanjang bulat dan pria itu pun memotretnya. Dan seperti biasa, terjadilah yang namanya adegan penutuan. Namun sayang sekali pada malam itu Thomas kembali ke apartemennya dan bermaksud memperbaiki hubungan mereka. Namun Pipa tidak ada. Dia pun mengambil minuman dan meminumnya. Lalu dia melihat tetangganya sedang melakukan ritual penutuan dengan seorang wanita.
Thomas pun mengambil teropongnya dan kaget tidak percaya bahwa wanita yang sedang ditutup oleh dia adalah Pipa. Anjay. Keesokan paginya Pipa bangun dan keluar, namun dia malah menginjak pecahan botol di sana. Dia pun pergi pulang dengan pincang. Namun dia melihat bunga tergeletak dan kini hidup Pipa pun hancur dan dipenuhi dengan rasa bersalah. Pipa pun keluar dan menemui temannya. Dia pun curhat tentang semua kejadian itu dan menyalahkan dirinya sendiri, namun temannya menyemangati untuk mulai menerima dan berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Temannya pun mengajak Pipa pergi ke pameran foto milik pria itu. Mereka pun pergi ke sana. Di sana dia bertemu dengan pria itu dan mengobrol. Namun tiba saatnya pria itu membuka acaranya. Dia pun berterima kasih kepada seseorang yang telah membantunya. Ternyata Julia masih hidup dan hadir pada acara itu. Oh, ternyata Julia sengaja berpura-pura. Dia pun menunjukkan kepada semua orang foto Pipa yang telanjang. Mereka pun menceritakan kembali tentang kehidupan Thomas dan Pipa yang terobsesi kepada tetangganya sendiri. Pipa yang malu pun pergi dari sana. Pipa pun pergi ke tempat pria dan mencari di mana tempat mereka memata-matai Pipa dan Thomas. Ternyata mereka mempunyai sebuah ruangan di atas tempat itu. Di sanalah tempat mereka memata-matai Pipa. Pipa pun kesal dan menghancurkan semua yang berada di sana. Dan kini hidup Pipa sudah hancur sehancur-hancurnya. Keesokan harinya, kini nampaknya Pipa pun akan meninggalkan apartemennya. Namun ketika dia membuang minuman bekas Thomas, seketika burung-burung di sana mati. Lalu Julia bersama si pria itu pun mendapat hadiah minuman di sana. Mereka pun merayakan keberhasilannya dan meminum minuman itu. Lalu tiba-tiba printer di tempat mereka menyala dan mencetak sesuatu yang bertuliskan bahwa Thomas tidak bunuh diri, Julia yang membunuhnya. Mereka pun tahu itu ulah Pipa. Mereka pun mengejar Pipa. Dia pun pergi menuju tempat kerjanya. Di sana, mereka bertemu dan memang benar yang membunuh Thomas adalah Julia. Namun, tiba-tiba Julia terjatuh dan si pria itu pun bertanya apa yang sudah dilakukan Pipa terhadapnya. Pipa pun berbicara bahwa minuman waktu itu adalah hadiah darinya dan sudah diberi racun seperti yang ia beri kepada Thomas. Tak lama, si pria itu pun terkapar juga. Pipa pun berencana membalaskan dendamnya kepada mereka. Kemudian keesokan harinya, nampak kini apartemen itu sudah ditempati oleh orang baru. Dan seperti biasa, mereka pun sedikit kepo terhadap tetangganya. Siapa itu? Dia Julia dan pria itu. Namun kini mereka buta dan akan menderita seumur hidup mereka. Dan akhirnya film pun berakhir. Gimana lur? Itulah akibatnya jika kita terlalu kepo terhadap urusan orang lain. Seperti pepatah mengatakan, hirup di kota kudu kuat pesak, hirup di kampung kudu kuat celi. Sekian dulu film kali ini, ketemu di film selanjutnya.